Halo, apa kabar? Selamat sore pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi bersama saya Rini Reski dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan juga kegiatan anggota DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan inilah pemirsa TVR 17 edisi Senin 11 Juli 2022. Ya, kita awali berita pada sore hari ini. Yang pertama dari pimpinan DPR RI menyampaikan telah menerima surat Presiden atau Supres terkait revisi Undang-Undang tentang Informasi dan juga Transaksi Elektronik atau UU ITE. DPR RI mengungkapkan pembahasan UU ITE masih menunggu selesainya pembahasan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP di Komisi 1 DPR RI. Pimpinan DPR RI menyampaikan telah menerima surat Presiden atau Surpres terkait revisi Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. DPR RI mengungkapkan pembahasan Undang-Undang ITE masih menunggu selesainya pembahasan RUU tentang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini mengatakan, DPR RI telah menerima surpres terkait Undang-Undang ITE yang masih dalam tahapan proses dan harmonisasi. Sufmi Dasko menerangkan Komisi 1 DPR RI masih fokus menyelesaikan Undang-Undang PDP, sehingga pimpinan DPR meminta penyelesaian Undang-Undang PDP dilakukan dengan seksama, lalu fokus pada pembahasan Undang-Undang berikutnya atau Undang-Undang ITE. Ya, kalau begitu kan nanti sebelum kemudian ini dimulai, kita akan bicarakan di Badan Musyawarah. Nah, nanti usulan masyarakat, usulan dari komisi-komisi terkait yang merasa juga harus terlibat, kita akan pertimbangkan di situ dan kemudian kita akan putuskan apakah ini kemudian tetap di Komisi 1 atau kita bentuk pansus sesuai dengan kebutuhan. Pemerintah sepakat untuk melakukan revisi terbatas pada 4 pasal dalam RUU ITE, yakni pasal 27, 28, 29, dan 36. Selain revisi 4 pasal tersebut, ada penambahan pasal baru, yakni pasal 45C. Sedangkan DPR RI fokus membahas pasal 27 dan 28 Undang-Undang ITE karena dianggap karet dan telah menyebabkan banyak korban kriminalisasi. Mengingat dalam undang-undang saat ini belum terdefinisikan secara jelas antara ranah publik dan ranah privat. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Dan kita beralih ke berita selanjutnya dari kasus dugaan penyelewengan dana oleh pendiri dan juga pimpinan Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT mengejutkan semua pihak. Terkait kasus tersebut, sejumlah anggota DPR RI mengusulkan pembentukan rancangan undang-undang soal penggalangan dana untuk memperbaiki regulasi. Kasus dugaan penyelewengan dana oleh pendiri dan pimpinan Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT mengejutkan semua pihak. Terkait kasus tersebut, sejumlah anggota DPR RI mengusulkan pembentukan RUU penggalangan dana untuk memperbaiki regulasi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta baru-baru ini mengatakan, pimpinan DPR RI siap menampung usulan tersebut dan menindaklanjutinya sesuai mekanisme DPR RI. Sufmi Dasko menyampaikan, terkait dugaan penyelewengan, pihak kepolisian akan meminta PPATK melakukan audit terhadap yayasan tersebut untuk membuktikan dugaan tersebut benar atau tidak. Ya, kalau memang benar ya nanti diusulkan aja jadi usul inisiatif DPR, nanti kita lihat naskah akademiknya, lalu kemudian nanti kita akan ajukan sesuai mekanisme yang ada di DPR. DPR menilai kasus dugaan penyelewengan dana masyarakat oleh Lembaga Kemanusiaan ACT jadi momentum bagi pemerintah dan DPR untuk memperbaiki regulasi lembaga filantropi. DPR mengingatkan pentingnya pengaturan khusus tentang mekanisme pengumpulan dan akuntabilitas penyelenggaraan bagi lembaga-lembaga filantropi atau lembaga pengumpul dana umat lainnya. DPR berharap rancangan undang-undang penggalangan dana bisa menjadi payung hukum untuk melakukan pengawasan ketat terhadap lembaga-lembaga bantuan sosial agar dapat lebih transparan terkait besaran dana, penggunaan, dan pertanggungjawaban baik donatur maupun penerima donasi. Selama ini pengumpulan dana umat diatur lewat Undang-Undang PUB dan Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan. Dua regulasi tersebut hanya mengatur sistem birokrasi perizinan pengumpulan sumbangan dan belum ada aturan soal akuntabilitas serta sanksi bila terjadi kecurangan dalam penggunaan dana sumbangan masyarakat. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan.
Nah, pemirsa di rumah, siapa nih yang sudah menikmati daging kurban? Nah, kalau pagi tadi nih memperingati Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, Kesekjenan DPR RI bersama Kesekjenan MPR RI dan juga DPD RI menyelenggarakan pemotongan hewan kurban. Tentunya hal ini memiliki makna kebersamaan antar lembaga agar mampu memperkuat koordinasi antar DPR, MPR dan juga DPD RI. Memperingati Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, Kesekjenan DPR RI bersama Kesekjenan MPR dan DPD RI menyelenggarakan pemotongan hewan kurban. Berlokasi di Masjid Baitur Rahman Kompleks Senayan DPR RI, Kesekjenan DPR RI menyelenggarakan pemotongan hewan kurban. Pelaksana Harian Sekretariat Jenderal DPR RI, Sumaryandono mengatakan, pada perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Ya, ini momentum yang cukup baik untuk memupuk kebersamaan. Saya pikir tahun ini adalah tahun pertama kali kita melakukan kegiatan kurban atau ibadah pelaksanaan kurban secara bersama-sama antara DPR, MPR, dan DPD. Dan saya tadi sudah sampaikan juga berharap bahwa kebersamaan ini ke depan harus lebih ditingkatkan lagi, tidak terbatas pada kegiatan kurbannya juga, tapi bisa juga bagaimana kita mengupayakan masalah kemakmuran di masjid ini untuk dilakukan juga bersama-sama. Sementara itu, Ketua Dewan Kemakmuran atau DKM Masjid Baitur Rahman DPR, MPR, DPD RI, Suratna menjelaskan, pelaksanaan kurban tahun ini, DKM Masjid Baitur Rahman menerima 17 ekor sapi dan 12 ekor kambing dari pimpinan dan anggota DPR RI, serta para pegawai Sekretariat Jenderal DPR, MPR, dan DPD RI. Insya Allah pendistribusian nanti akan kita perkirakan dari 17 sapi dan 12 akan menjadi sekitar 1.800-an dan akan kita distribusikan khususnya kepada para cleaning service kita yang ada banyak sekali di gedung MPR, DPR dan DPD RI dan juga nanti pegawai-pegawai taman yang ada di DPR termasuk juga para pengemudi. Rifki Makdudi, TVR Parlemen melaporkan. RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA telah menjadi RUU inisiatif DPR RI. Lalu bagaimana perkembangan rancangan undang-undang yang diharapkan menjadi kunci memperbaiki generasi bangsa ini? Tentunya laporan sesaat lagi, tetaplah bersama TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih. Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemerintahan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI.
Kita kembali di TVR 17, pemirsa. RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak atau RUU KIA memiliki nilai strategis dalam upaya menjaga dan juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Tentunya oleh karena itu, respon pemerintah sangat dinantikan terkait kelanjutan RUU KIA. Berikut ini liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi dalam segmen editorial parlemen. Atas nama pemerintah, kami menyetujui 3 undang-undang ini untuk dapat disahkan menjadi undang-undang dan sekaligus mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan dan kerjasama yang sangat baik selama ini dari Yang Mulia Ibu Ketua, para Wakil Ketua, dan seluruh fraksi serta seluruh anggota DPR RI, khususnya rekan-rekan di Komisi 2, Gubernur Papua, Ketua dan anggota MRP, Majelis Rakyat Papua, kemudian para pimpinan dan anggota DPR Papua, para bupati, wali kota Astana Papua, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta seluruh lapisan masyarakat di tanah Papua yang telah berkontribusi. Pada yang terhormat Menteri Dalam Negeri yang telah menyampaikan pendapat akhir mewakili pemerintah. Selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang terhormat apakah RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang. Terima kasih. Setelah 3 undang-undang daerah otonom baru atau DOB Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan disahkan, sebagai konsekuensi aspek elektoral, KPU harus mengatur ulang jumlah dapil dan kursi anggota legislatif di Papua dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Mengingat dalam Undang-Undang Pemilu disebutkan, setiap provinsi minimal mendapatkan 3 jatah kursi. Anggota Komisi 2 DPR RI Sulaiman Hamzah menjelaskan, secara tidak langsung dengan adanya DOB Papua, Undang-Undang Pemilu harus segera direvisi. Dalam pertimbangan kami, usulan 4 kursi itu bukan muluk-muluk. Kita lihat di Papua Induk tadinya, itu pengawasan sampai di tingkat desa, tingkat kampung, ini sangat sulit sekali. Pengawasan dalam rangka pembangunan dan kemudian pelayanan kepada masyarakat ini masih jauh dari harapan. Komisi 2 DPR RI sepakat penerbitan peraturan pengganti undang-undang atau Perpu adalah pilihan tepat. Penerbitan Perpu lebih efektif ketimbang merevisi undang-undang pemilu karena membutuhkan waktu lebih lama. Revisi undang-undang tentu mekanismenya terlalu panjang. Sedangkan Perpu kan hanya pihak presiden pemerintah yang mengajukan ke DPR, lalu kita bahas apakah kita setuju atau tidak. Jadi hanya itu saja. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang mengatakan, Perpu pemilu di daerah DOB Papua akan memuat ketentuan terkait alokasi kursi DPR dan DPD sesuai amanah Undang-Undang Otonomi Khusus. Kita sudah putuskan di Komisi 2 bahwa untuk setiap provinsi itu 3 untuk DPR RI dan sesuai dengan aturan yang ada untuk DPD ya 1. Jadi di setiap satu provinsi itu 1 DPD untuk pertama kali ini. Setelah revisi Undang-Undang Pemilu, pemerintah daerah otonom baru Papua harus mempersiapkan sosialisasi terhadap calon anggota legislatif karena penambahan keterwakilan masyarakat Papua tersebut harus mampu memajukan setiap daerah otonomi baru di Papua yang dimekarkan. Tak hanya revisi soal kursi keterwakilan di DPR dan DPRD, konflik perebutan lokasi ibu kota Provinsi Papua Tengah pun timbul usai ibu kota di 3 undang-undang DOB Papua ditetapkan. Tim Panitia Kerja Daerah Otonomi Baru Papua, Komisi 2 DPR RI melakukan pertemuan dengan 2 calon provinsi baru, yakni Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Pertemuan berlangsung di Kota Jayapura. Kedatangan ini disambut meriah oleh masyarakat Papua Tengah dan Papua Pegunungan sejak tiba di Bandara Sentani Jayapura. Anggota tim panja asal daerah pemilihan Papua, Komarudin Watubun, mengemukakan 2 permasalahan, yakni belum adanya kesepakatan mengenai calon ibu kota Provinsi Papua Tengah
dan keinginan Kabupaten Bintang untuk tetap berada di bawah Provinsi Papua. Teman-teman kabupaten yang dimekarkan dari Nabire menghendaki ibu kotanya di Nabire. Timika dan Puncak menghendaki ibu kotanya di Timika. Kalau Provinsi Pegunungan dan Induk itu soal Kabupaten Pegunungan Bintang, teman-teman dari Pegunungan Bintang menghendaki gabung ke Induk. Pertimbangan mereka salah satu adalah soal mendekatkan rentang kendali, dan itu memang pemekaran itu satu tujuannya itu. Tapi inti dari proses pemekaran ini kan untuk bagaimana menciptakan kesejahteraan, menciptakan rasa keadilan. Oleh karena itu nanti masalah perbedaan ini akan kita selesaikan secara seksama. Untuk menyelesaikan permasalahan ibu kota ini, Panja DOB Komisi 2 sepakat membentuk tim kecil yang beranggotakan pejabat dari kabupaten terkait, perwakilan pemerintah Provinsi Papua, dan pemerintah pusat, serta aparat TNI Polri dan Komisi 2 DPR RI. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Baik, kita beralih ke berita selanjutnya nih pemirsa. Dari DPR RI yang menyetujui langkah pemerintah yang bakal menerapkan kebijakan vaksinasi dosis ketiga atau booster sebagai syarat berbagai kegiatan dan juga perjalanan masyarakat. Tentunya informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Ingat selalu protokol kesehatan dengan melakukan 5M. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi. Dipersembahkan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal DPR RI. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 17 dan pemirsa, keputusan pemerintah yang memberlakukan vaksin booster sebagai syarat masuk mal dan juga perjalanan menggunakan angkutan umum direspon positif oleh DPR RI. Tentunya kebijakan itu diyakini dapat meningkatkan cakupan vaksin dan mencegah penularan COVID-19. Untuk lebih lengkapnya nih pemirsa, berikut laporan dari rekan kami Fitian Aunilah dengan anggota Komisi 9 DPR RI berikut ini.
Selamat siang pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di ruang rapat Komisi 9 DPR RI, di mana saya akan membahas terkait dengan penerapan aturan wajib vaksinasi booster untuk masyarakat dalam mengakses ruang publik. Nah, di samping saya sudah ada salah satu anggota dari Komisi 9 DPR RI, yakni Ibu Sri Meliana dari fraksi Partai Gerindra. Baik Bu, kemarin Bapak Jokowi akan memberlakukan kembali nih Bu, vaksinasi booster ketiga. Nah, untuk menggenjot lonjakan COVID-19. Nah, bagaimana Bu tanggapannya mengenai hal ini? Sebenarnya ketika kita berpikiran positif mengacu kepada kesehatan, maka itu sebenarnya seruan yang fair, seruan yang beralasan gitu. Ketika kita sudah booster, maka kita tidak memerlukan PCR lagi, antigen lagi. Ketika kita sudah booster itu seperti tiket kita untuk bepergian. Kenapa begitu? Karena kondisi kemampuan vaksin itu mengangkat imunitas kita itu terbatas. Vaksin 1 dan vaksin kedua diberikan berdekatan dalam upaya untuk mencapai imunitas waktu itu. Tapi setelah beberapa, karena semua vaksin ini di launching, digunakan menurut emergency use, maka efikasinya, ketahanannya di dalam badan itu bermacam-macam. Bisa dikatakan 65%, 55%, dan itu sehingga ketika imunitas kita menurun, kita harus disuntikan lagi vaksin yang kita sebut dengan booster. Untuk apa? Mengangkat kembali kemampuan tubuh kita, imunitas kita. Jadi itu sebenarnya menjaga diri kita sendiri dari sakit dan mempermudah kalau aturan kemudian booster dan bepergianlah itu sangat memudahkan. Daripada 2 kali vaksin, kalau mau ke sana harus negatif antigen dulu, harus negatif PCR dulu, itu merepotkan. Jadi kami setuju dengan booster sebagai syarat perjalanan. Dengan catatan pemerintah menjamin kemampuan masyarakat mencapai booster. Pemerintah bersegera membooster masyarakat dimanapun mereka berada. Vaksinasi booster ini dosis ketiga kan sudah pernah diterapkan Ibu. Namun masih banyak masyarakat yang belum bisa mendapatkan vaksinasi ini. Nah, kemudian sekarang masih ada lagi lonjakan. Nah, kemudian kalau Ibu melihat apa yang terjadi Bu sebenarnya? Ketika pemerintah mengharuskan, maka pemerintah bertanggung jawab menyediakan dengan berbagai cara. Jadi nggak bisa kamu harus booster tapi boosternya nggak ada. Kamu harus booster tapi booster tidak mencapai daerah-daerah terpencil. Jadi ketika pemerintah mengharuskan, maka pemerintah bertanggung jawab untuk memudahkan semua lapisan masyarakat mencapai booster. Bagaimana tanggapan Ibu agar masyarakat nih mau Bu melakukan vaksinasi booster Bu? Karena kan masih banyak masyarakat yang takut karena vaksin ini dianggap mengandung babi lah atau dan lain sebagainya, itu bagaimana? DPR sudah berjuang untuk vaksin halal dan kita sudah menang juga untuk vaksin halal. Maka vaksin halal menjadi suatu keniscayaan, suatu keharusan. Dan pemerintah sudah berupaya, sudah berjanji akan mematuhi vaksin halal untuk orang-orang yang menganggap vaksin halal itu satu keharusan. Toh ada bagian dari masyarakat kita yang tidak mengharuskan vaksin halal. Maka harus ada kebijakan mengutamakan vaksin halal ke tempat-tempat yang memerlukan vaksin halal. Itu yang harus dipegang kuat oleh pemerintah. Itu artinya Ibu mendorong vaksinasi booster ini dilakukan vaksin halal Bu ya? Harus halal bagi yang mengharuskan kehalalan. Kalau ke pesantren tidak ada jalan lain, mereka cuma pilih vaksin halal. Tapi ke tempat-tempat beberapa bagian masyarakat yang tidak mengharuskan halal, kita bisa kirim vaksin yang ada. Gitu. Jadi permudah akses menuju booster, boleh dijadikan suatu syarat ketika mereka mempunyai kemampuan untuk memenuhi booster terhadap semua lapisan masyarakat. Baik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Baik, demikianlah pemirsa perbincangan saya dengan Ibu Sri Meliana. Saya Fitan Aunila melaporkan kembali ke studio.
Nah pemirsa, siapa nih yang di rumah tentunya yang belum booster harus segera booster ya, karena tentunya booster ini menjadi syarat perjalanan juga dan juga syarat mobilitas untuk kita masuk ke tempat wisata, masuk ke mall atau masuk kemanapun kita bepergian. Baiklah pemirsa, saat lagi kami hadirkan nih kepada Anda kesorotan media nasional seputar DPR RI. Tentunya usai jeda berikut ini, tetap di DPR 17. Kita kembali di TVR 17, pemirsa. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa saja yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kami Elisa Purba. Baik, terima kasih rekan Rini dan pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas apa saja yang menjadi headline pada media online hari ini. Yang pertama mengenai DPR yang buka peluang bentuk rancangan undang-undang penggalangan dana sebagai buntut dari kasus ACT. Seperti yang dapat kita saksikan di layar kaca bersama, ada dari DPR RI yang membuka peluang membentuk rancangan undang-undang penggalangan dana atau RUU Charity. Nah, untuk mengatur lembaga filantropi dan hal ini sebagai respon atas kasus dugaan penyelewengan dana oleh Lembaga Kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap atau ACT. Usul pembentukan RUU ini diungkapkan oleh anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq. Maman menyebut kasus ACT mesti menjadi momentum perbaikan regulasi dan RUU tersebut diharapkan bakal jadi payung hukum untuk melakukan pengawasan ketat terhadap lembaga bantuan sosial agar lebih transparan dan juga akuntabel. Juga ada Ketua Komisi 8 DPR RI Yandri Susanto nih pemirsa yang juga menilai pentingnya pengaturan khusus tentang mekanisme pengumpulan dan akuntabilitas penyelenggaraan bagi lembaga-lembaga filantropi atau lembaga pengumpul dana umat lainnya. Menurut Yandri nih, kewenangan pengelolaan dana bantuan masyarakat ini berada di bawah Kementerian Sosial. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR RI bisa mengusulkan rancangan undang-undang tersebut apabila memang diperlukan aturan dan produk hukumnya. Nah, bagaimana? Apakah kira-kira pemirsa juga setuju dengan dibentuknya RUU penggalangan dana ini? Dan selanjutnya kita juga masuk menjadi media headline di media online pada hari ini terkait desakan Badan Legislasi DPR RI agar pemerintah segera bentuk Perpres atau Peraturan Presiden Turunan Undang-Undang TPKS. Seperti yang dapat kita saksikan di layar kaca bersama bahwa belakangan ini pemirsa publik dihebohkan oleh drama penangkapan Muhammad Subki Azalsani alias Beki, tersangka pencabulan 3 santriwati di Pondok Pesantren Sidikiyah di Jombang, Jawa Timur. Drama penangkapan tersebut turut disorot oleh Badan Legislasi DPR RI. Ada anggota Balik
Luluk Nur Hamidah yang mendesak pemerintah perlu segera membuat peraturan pemerintah atau PP dan juga peraturan presiden atau Perpres sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2020 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Ia mengingatkan bahwa Undang-Undang TPKS mengamanatkan pembentukan 10 PP dan Perpres sebagai pedoman teknis pelaksanaan Undang-Undang TPKS. Luluk juga menyatakan hingga saat ini publik menilai bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah terkait undang-undang ini belumlah cukup. Nah, menurutnya juga sosialisasi justru lebih banyak dilakukan oleh kelompok masyarakat sipil ataupun individu yang sejak awal melakukan pengawalan terhadap pembentukan undang-undang TPKS. Luluk juga mengatakan di sini bahwa setelah disahkannya Undang-Undang TPKS, korban kekerasan seksual tidak langsung ditangani menggunakan hukum acara sesuai undang-undang tersebut karena tidak adanya pedoman teknis. Nah, menurut Luluk nih pemirsa, hal tersebut seharusnya menjadi atensi serius dari pemerintah. Nah, itu tadi headline media online pada hari ini mengenai DPR yang buka peluang untuk penggalangan dana, juga Badan Legislasi DPR RI yang desak pemerintah segala bentuk Perpres turunan Undang-Undang TPKS. Dan kembali ke Rini. Baik, terima kasih rekan Elisa yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa pemirsa, kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Rini Reski beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Badan Akuntansi